Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia Fitriawa, NIM 120207336. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum yang mana judulnya yaitu Perbandingan Pemberian Jasa Hukum dalam Perspektif Islam dan Perbandingan Pemberian Jasa Hukum secara umumnya atau konvensional. Pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam. Pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam ini terbagi menjadi 3 kategorisasi. Yang pertama yaitu hakam. Hakam di sini adalah orang yang ditunjuk sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa, di mana hakam di sini menyelesaikan tugasnya dengan berpatokan kepada sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini mengajarkan manusia untuk menyelesaikan sengketa secara islah. Kemudian yang kedua yaitu As-Sunnah. Di dalam konsep Islam, penyelesaian sengketa harus mengutamakan jalur perdamaian. Yang ketiga, ijma ulama. Keberadaan ijma ulama ini sangatlah penting karena tidak semua masalah sosial keagamaan itu terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah mufti. Mufti secara etimologis adalah orang yang memberikan fatwa. Fatwa di sini maksudnya adalah kewajiban atas pertanyaan yang belum jelas hukum-hukumnya. Mufti secara terminologis adalah orang yang dipercayakan kepadanya tentang hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Dalam memberikan fatwa, ia harus memperhatikan keadaan orang dan lingkungan sekitarnya yang meminta fatwa. Dan ia juga harus memahami proses yang menyebabkan timbulnya pertanyaan tersebut. Yang ketiga, musalli alaihi. Secara etimologis, musalli adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Secara terminologinya, jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Di dalam perspektif Islam, terdapat subjek yang melakukan perjanjian yang disebut dengan musalli, kemudian perkara yang menjadi objek perselisihan, musalli anhu, dan pihak yang memberikan jasa hukum disebut dengan musalli alaihi. Sumber hukum yang menjadi rujukan yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua yaitu As-Sunnah. Apabila antara pihak terjadi pelanggaran atau poin prestasi, maka akan dikenakan sanksi hukum yang tegas. Nah, sanksi hukum yang tegas yang dapat diberikan yaitu berupa melaksanakan kewajiban atau mengembalikan hak-hak yang dirampasnya. Pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional. Pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional ini atau secara umumnya dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa advokat ini adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian di pasal 2-nya, jasa hukum yang diberikan itu berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. Nah, jasa hukum ini yang diberikan oleh advokat akan mendapatkan imbalan. Dan ada juga jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma untuk klien yang tidak mampu. Klien di sini adalah berupa orang, individu, badan atau lembaga lainnya. Perbandingan pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam dengan pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional atau secara umumnya. Pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam berbeda dengan pemberian jasa hukum dalam konvensional. Karena di dalam Islam, pemberian jasa hukumnya ini dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu hakam, kedua mufti, ketiga musalli alaihi. Namun di dalam pemberian jasa hukum secara konvensional ini hanya dikenal dengan sebutan advokat, konsultan hukum, arbiter, dan lain sebagainya. Di dalam Islam, dalam pemberian jasa hukum Islam ini, terdapat hakam dan hakim yang memiliki persamaan dalam tugasnya, yaitu menampakkan atau menempatkan atau menetapkan hukum. Tetapi perbedaannya di sini adalah hakam hanya bersifat memberikan bantuan nasihat terhadap perkara yang sedang dijalani, sedangkan untuk hakim, ia memutus atau menetapkan hukum sesuai dengan ijtihad keyakinan demi keadilan. Perbandingan antara pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam dengan pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari aspek sumber hukum. Nah, dalam pemberian jasa dalam perspektif Islam ini, sumber hukumnya merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. Sedangkan di dalam
pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional merujuk kepada undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian putusan pengadilan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk dari yang kedua yaitu aspek pengaturan, yang mana di dalam aspek pengaturan ini pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam ini mengatur tentang keagamaan dan moral seperti pernikahan, waris, dan zakat. Sedangkan di dalam pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional mengatur tentang aspek sosial dan ekonomi seperti perdata, pidana, dan tata negara. Aspek selanjutnya adalah pemahaman hukum. Pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam dalam pemahaman hukumnya lebih mengutamakan aspek spiritual dan keagamaan. Sedangkan pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional lebih mengutamakan aspek teknis dan formal. Untuk penyelesaian sengketa, pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam ini penyelesaian sengketanya lebih mengutamakan musyawarah dan jalur mediasi. Sedangkan pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional lebih mengutamakan secara formal, yaitu melalui jalur pengadilan yang mana prosesnya akan mengikuti undang-undang yang berlaku. Jika dilihat dari segi peran pengacara, pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam, pengacara di sini berperan sebagai pemberi nasihat, yang mana ia memberikan nasihat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional, ia akan membela kliennya dalam proses peradilan. Untuk ruang lingkup dari pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam ini sangatlah khusus, yang mana hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional ini ruang lingkupnya sangat luas. Kemudian tujuan dari pemberian jasa hukum secara Islam dan konvensional ini memiliki tujuan yang sama, yang mana tujuannya itu untuk memberikan bantuan hukum secara adil dan menghormati hak orang lain. Baiklah, sekian presentasi dari materi perbandingan pemberian jasa hukum dalam perspektif Islam dan pemberian jasa hukum dalam perspektif konvensional. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.